keluar dia konslet HP-nya itu. Oh, ganti. Ya, keluar koma ya keluar koma. Makanya Yesus ngomong, kamu lihat aku, kamu juga lihat Allah. Ya, itulah extract expression. Dia adalah gambar wujud Allah. Makanya kenapa di sini nanti walaupun kita berbicara perjanjian lama, Yesus kan belum lahir, itu kan tubuhnya. Ini saya bedakan memang. Yang ini tubuh Yesus. Nanti saya akan jelaskan, dia ada di sorga hari ini. Sejak naik ke sorga itu loh, nanti turun akhir zaman. Ya. Sekarang di sorga tubuhnya gitu loh. Tubuhnya, tubuh kemuliaan. Oke, kita akan lihat sekarang belajar tentang Ishak. Jadi nanti tidak usah heran ya, berkali-kali saya jelaskan kalau kenapa nanti menampakkan diri kepada Abraham segala macam itu adalah gambarnya Yesus. Karena Yesus itulah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1:15 banyak ayatnya, 2 Korintus 4 ayat 4. Ya sudah saya khotbahkan, tidak saya ulang. Kita langsung belajar tentang Ishak. Ya, judulnya tetap ya bagian kedua, yaitu bertumbuh mengenal Allah. Ya, kita juga mau belajar seperti Ishak ya. Bertumbuh mengenal Allah. Katakan 1, 2, 3. Bertumbuh mengenal Allah. Ishak mengenal Allahnya tuh graduate, bertahap, tidak apa-apa, bertumbuh. Kita juga gitu. Ya kan saudaraku ya. Lah Ishak ini mulai mengenal Allah, saya ulangi khotbah minggu lalu. Itu berdasarkan namanya, saudaraku. Yang pertama dulu ya, ada 3 yang saya khotbahkan minggu lalu. Berdasarkan namanya. Dan ini menunjukkan ada panggilan Allah kepada Ishak sebelum dia bahkan dilahirkan, bahkan bukan cuma lahir, jadi aja juga belum. Tapi Tuhan datang kepada orang tuanya, menemui orang tuanya, menampakkan diri pada Abraham, Kejadian 17, berjanji bahwa, sudah saya khotbahkan minggu lalu ya, nanti anakmu yang lahir dari Sarah, namanya Ishak, itu yang akan kupilih, ya, akan mewarisi janjiku kepadamu, ya, janji bahkan secara daging, ya, adalah sunat, perjanjian sunat itu, ya, dan sudah dipilih. Dan kenapa namanya Ishak? Karena waktu itu Abraham, Ishak itu apa? Yitzhak. Artinya apa? Tertawa. Ya, Anda pernah enggak nanya sama orang tua Anda, kenapa namaku Nani? Nani apa? Nani ya. Pernah tanya enggak sama, kenapa namaku Nani? Kenapa namaku siapa kamu? Putu. Putu nama Bali ya? Enggak ya, ada apanya gitu. Kenapa? Itu mungkin urutan ya, anak ke-1 ya, karena kamu anak ke-10 gitu. Anda anak berapa ini? Saya dulu pernah nanya sama ayah saya, kok namanya Agung, kenapa? Gitu. Ya Agung itu, bapak saya, karena kamu lahirnya kan saya dekat hari Natal, hari yang mulia, Agung itu artinya mulia, dan berharap saya juga jadi orang yang mulia, harapan orang tua. Dan itu kita zaman sekarang aja juga seperti itu. Pak Petrus ngasih nama anaknya, asal ngasih nama anak atau benar-benar nyari punya harapan ya. Yafet. Mungkin baca ini hakim-hakim. Saya keliru Yefta terus. Oh sorry Yefta aja. Saya paham Yafet ya, sorry keliru Yefta, bersama nih. Ya toh, ngasih nama anak mesti ada tujuannya. Kalau orang Yahudi dulu tambah ngasih nama itu karena ada kejadian, saudaraku. Saya sudah pernah kasih contoh Yakub kan. Apa arti nama Yakub dulu lalu? Oh, bolak-balik penipu kan. Kadang kita kejebak di situ. Yakub itu artinya pemegang tumit. Waktu dia lahir megang tumitnya kakaknya seolah-olah mau duluan gitu. Makanya kasih karena megang tumit Yakub namanya. Lah, Ishak ini artinya tertawa. Ishak bahasa Ibraninya. Mesti tanya, kenapa? Karena waktu Tuhan berjanji, Abraham tertawa dalam hatinya, kan sudah saya katakan minggu lalu. Terus pasal 18, Allah sendiri datang dalam wujud manusia ke kemahnya bersama 2 malaikat, makan bersama Abraham di situ, mengutarakan janjinya kembali. Tahun depan, waktu yang sama pun datang kepada engkau, akan mendapatkan anak. Gantian Sarah yang tertawa. Jadi dua-duanya tertawa, saudaraku. Ya, ini menunjukkan apa? Kami tertawa waktu dulu Tuhan menjanjikan kamu akan kamu akan dilahirkan. Ya toh? Padahal kenapa? Abraham sudah tua. Nah ini saya mau jelaskan, Mas Hugo kan sempat saya belum tunjukkan ayatnya ya. Kenapa saya menafsirkan Ishak ini anak yang bungsu? Ya toh? Karena ada kejadian 20 itu 17. Karena 25 ya. Itu ada gundiknya disebut keturah. Saya mau katakan bahwa kenapa saya berani memastikan Ishak itu anak yang bungsu, Ibrani, tidak apa-apa ini belajar teologi dikit ya.
Ibrani 11, ayatnya di situ, ayat piro itu? 5 ya. 5 apa 4? Sorry, 5 turun 6, 7 kayaknya, 7. Setelah Henok urut kok di sana. Nuh, terus setelah Nuh Abraham. Bawahnya, ini kan Nuh, bawahnya Abraham. Terus ini panggil, sebawahnya 9 berarti ya. 10, 11 kayaknya ya. 11. Ini saudaraku. Coba lihat ini. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Ini yang bikin tertawa kan, kami sudah tua. Sudah kakek nenek. Abraham umur 99. Gitu. Terus, apakah mungkin kami punya anak gitu? Sudah dikatakan karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Terus 12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Mati pucuk, istilahnya mati pucuk. Abraham sudah tua, tidak mungkin bisa punya anak. Ya. Terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam keadaan mati pucuk, dalam keadaan sudah tidak bisa punya anak lagi, datanglah janji Tuhan. Makanya tertawa kan? Bukan Sarah mati haid, sudah saya jelaskan kan. Ini Abraham mati pucuk. Saya tidak tahu istilah mati pucuk ini, saya tidak mau jelaskan lah nanti. Tapi Abraham sudah tidak bisa menurunkan anak. Tapi Tuhan datang, berikan janji, kan tertawa gitu. Terus kemudian pasal 18 datang lagi dalam wujud manusia. Ya, sudah pernah saya khotbahkan itu, ngasih janji lagi, gantian Sarah yang tertawa. Tapi terbukti akhirnya tahun yang sama dengan kedatangan Allah dalam wujud manusia yang menjumpai, lahirlah Ishak. Ya. Dan Ishak mendapat cerita ini gitu loh. Nanti saya jelaskan kenapa kita percaya bahwa kita tahu bahwa Ishak kok mendapat cerita ini. Ya, dari sini dia mulai mengenal, oh aku ini ternyata lahir itu karena di saat orang tuaku sudah tua. Seperti jadi kakek nenek, sudah tidak mungkin ayahku mati pucuk, mamaku mati haid, tidak mungkin punya anak. Ternyata Tuhan masih menghendaki anak dari mamaku Sarah ini sehingga aku lahir. Ya, karena dari situ nanti akan terpancar keturunan yang besar, seperti bintang di langit, pasir. Wah, berarti aku ini dipilih Tuhan ya. Ini penting loh, saudara. Saudara tahu enggak Anda lahir ke dunia ini untuk apa, saudara? Orang yang sampai mau bunuh diri, sampai frustasi dengan hidupnya itu karena enggak ngerti tujuan hidupnya. Aku ini lahir ini ngapain sih gitu. Aku ini untuk apa aku lahir ke dunia ini, enggak ngerti. Ishak ngerti, saudaraku. Aku ini lahir karena janji Tuhan, rencana Tuhan supaya aku melahirkan keturunan, terpancar keturunan yang besar. Seperti apa? Bintang di langit. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Wah, ada rencana Tuhan buat hidup. Ayo cari, saudaraku. Ngerti doa. Apa rencana Tuhan buat hidupku ya? Jangan sampai hidupmu kosong, sia-sia, enggak punya tujuan hidup, enggak ngerti untuk apa aku hidup di dunia ini. Apakah cuma ngebek-ngebeki dunia tok? Aku di dunia ini ngapain ya? Jangan, saudaraku. Ya, mulai Anda mengenal Tuhan itu mulai dari situ dulu. Berarti Tuhan mengasihi aku, ada rencana Tuhan. Minggu lalu saya ajak nyanyi, ku di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Percaya enggak? Tuhan punya rencana buat setiap kita semua. Amin. Tidak kebetulan Anda lahir di dunia ini, tidak kebetulan. Kalau Anda masih menganggap lahirku ini kecelakaan ini, kenapa aku lahir ini? Harusnya aku tidak perlu lahir ini. Wah, Anda berarti belum ngerti. Anda belum tahu rencananya Tuhan. Oke ya? Jadi Ishak mulai mengenal, oh ini Tuhan ini ada, Tuhan ini hidup. Dari mana? Coba dari sini Anda coba berpikir ya. Dari mana Ishak bisa mengenal Tuhan? Melalui namanya ini, kelahirannya ini, dari mana? Pilihan Tuhan sebelum dia dilahirkan, dari mana dia bisa tahu, dia mengenal bahwa Tuhan itu ada? Dari mana, saudaraku? Memang kan cerita orang tuanya kan, orang tuanya cerita, namamu
tertawa, ya kami dulu tidak bisa punya anak. Yaitu ketika dalam keadaan yang mustahil tidak punya anak, Tuhan berjanji. Tadi kita nyanyikan apa itu? Lagu tadi itu ya, berjanji untuk menolong, apa itu? Janjimu selalu, apa tadi ya? Engkau Tuhan andalanku, pertolonganmu, janji Tuhan tidak pernah terlambat. Oh tadi ya, kuasamu terlebih besar. Terus apa tadi? Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu, Tuhan menolong hidupku, tak pernah terlambat. Tuhan menolong. Ya, ayah punya Sarah itu, karena sudah dipilih Tuhan Sarah ini untuk jadi princess, namanya diganti Sarah. Itu namanya diganti dulu loh. Nanti karena kamu jadi ratu yang akan melahirkan raja-raja. Waduh, luar biasa. Ya, ayo kenali Tuhan melalui ini loh, hidupmu ini. Anda bisa mengenal Tuhan melalui hidupku ini, panggilan Tuhan dalam hidupku, rencana Tuhan buat hidupku. Dan Ishak mulai mengenal Tuhan, bertumbuh mengenal Tuhan dari situ. Yang kedua, minggu lalu sudah saya khotbahkan tentang sunat, ya toh. Sunat 8 hari, umur 8 hari. Ya, namanya tambah gede kan ngerti loh. Ih kok aku disunat gitu ya. Kenapa? Mesti tanya, dijelaskan. Karena orang Yahudi, Ibrani, orang Israel punya tradisi untuk mengajar anak mereka. Kalau saudara pengen tahu itu baca di Keluaran pasal 12, sejak Paskah pertama kali diadakan. Ada perintah untuk ngajar turun-temurun. Kenapa ada Paskah, kenapa ini, ada korban, itu ngajarin. Bahwa mereka dulu budak di Mesir, anak-anaknya harus ngerti. Gak usah jauh-jauh, gini aja loh kita. Saudara ini ngerti cerita 17 Agustus enggak? Tentang kepahlawanan itu loh, ngerti kan? 10 November, ngerti enggak? Itu dari mana ngerti? Selalu diulang-ulang diajar, no. Kita dulu dijajah dengan bambu runcing gitu. Ya, diajarin terus-menerus ya. Lah orang Israel juga begitu, diajarin kita dulu budak di Mesir dibebaskan. Ini sunat itu juga gitu, diajarin kenapa disunat, gini ya. Bisa disunat umur 8 hari, enggak saya ulang lagi panjang ya. Jelaskan perjanjian sunat itu ada penanggalan akan tubuh yang berdosa, itu ada ikatan janji ya dengan Allah, dengan manusia, dengan Abraham, dengan keturunannya. Allah berjanji menjadikan kita umatnya, dan Abraham berjanji menjadi umat Tuhan dengan menyunatkan dirinya ya, ada tanda sunat. Dari situlah bahwa menjadi miliknya Tuhan ya, hidup suci kudus untuk Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bagaimana jadi melalui sunat itu si Ishak semakin diteguhkan gitu loh ya. Karena sudah saya jelaskan minggu lalu, satu-satunya anak Abraham dari semua banyak anak kan, dari gundik-gundiknya tadi termasuk Ismail disunat umur 13 tahun. Satu-satunya yang sunat di umur 8 hari. Anak yang lahir dari Abraham langsung adalah Ishak. Bahkan dalam keadaan Abraham setelah bersunat terus menghampiri istrinya dan istrinya hamil. Itulah satu-satunya yang dilahirkan oleh Abraham yang telah disunat, dan ketika 8 hari disunat benar-benar menggenapi janji Tuhan. Benar-benar soal dimeteraikan, inilah yang kupilih Ishak ini ya sebagai penerus atau yang mewarisi keturunan Abraham yang besar. Yang ketiga, minggu lalu apa itu ya? Tentang pemisahan ya. Bagaimana ketika masa remajanya Ishak mengalami, nah namanya tertawa ya, itu juga tasak juga. Tasak itu tertawa, dari kata dasar tasak itu jadilah Ishak itu, Ishak. Ishak ini ditertawakan oleh Ismail gitu, tertawa. Dari situlah ya sudah saya khotbahkan ya. Terus Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail untuk supaya tidak nanti menjadi penghalang atau tanda petik pengganggu kehidupan atau rencana untuk Ishak ini menjadi penerus warisan Abraham. Dan akhirnya anak-anak yang lain juga, Kejadian 25. Jadi Alkitab itu juga itu tidak selalu kronologis. Tidak selalu kronologis, jangan keliru. Contohnya saya sudah kasih contoh ya. Jadi Alkitab ini lebih kepada penjelasan. Kadang-kadang itu di tengah-tengah dia akan menjelaskan, coba kenapa Alkitab tidak mulai dari penciptaan malaikat? Iblis yang jatuh, duluan mana saya mau tanya? Duluan mana manusia diciptakan dengan
penciptaan itu loh ya, dengan kejadian ada penciptaan malaikat, ada malaikat yang jatuh, jadi iblis duluan mana? Ya kan, penciptaan malaikat, terus malaikat yang jatuh, yang disebut iblis itu, Tuhan tidak pernah ciptakan iblis loh ya, di Kristen, jangan salah. Tuhan menciptakan iblis, setan dari api, wow, itu keyakinan yang lain ya. Ngapain Tuhan ciptakan setan? Masuk akal enggak? Coba mikir enggak? Ngapain Tuhan ciptakan Loh, saudara percaya enggak Tuhan menciptakan setan, iblis? Loh, kalau orang Kristen percaya gitu, Anda belum ngerti Tuhan. Rasul Yakobus katakan, dia ini sumber, ya segala yang baik itu datangnya dari Allah. Dia ciptakan malaikat, malaikat itu baik enggak, saudaraku? Suci kudus lah, tapi malaikat ini diberi kehendak bebas juga seperti manusia. Manusia awalnya diciptakan juga suci kudus. Tapi milih ya, karena kehendak bebas diciptakan seperti dia. Punya free will, kehendak bebas ya milih yang jahat, salahnya sendiri. Ya kan, akhirnya malaikat ini berontak, ada beberapa sepertiga jatuh. Itu ceritanya enggak di awal, ada di tengah-tengah kan? Ya kan, ya seperti itu. Kejadian juga gitu, supaya Anda ngerti kalau membaca Alkitab. Enggak selalu urut itu ada di tengah-tengah untuk menjelaskan gitu. Seperti penciptaan manusia, itu kejadian 1 dijelaskan, kejadian 2 dijelaskan lagi. Seolah-olah gitu ya. Orang yang enggak ngerti dikira nih apa sih? Nah, termasuk seperti ini kejadian 25 itu bagaimana dijelaskan ada gundiknya Abraham yang namanya Keturah. Bukan berarti itu kejadian selanjutnya, enggak. Itu untuk menjelaskan Abraham punya anak-anak yang banyak dari gundik-gundiknya yang lain, karena enggak bisa punya anak dari Sarah, dari Hagar dan dari gundik-gundik ada Keturah yang disebut namanya, yang lain enggak disebut, ya. Tapi intinya supaya ngerti gitu loh. Dan akhirnya pada waktu keadaan sudah enggak bisa punya anak, saat itulah Tuhan datang ya untuk mau menggenapi janjinya menolong pada Sarah. Ya, saudaraku enggak usah khawatir, enggak usah takut. Saudara percaya enggak orang-orang perempuan di sini, saudaraku ya? Nanti nyonya saja biar khotbah. Anda ini anak-anaknya Sarah loh, saudaraku. Wanita-wanita. Percaya enggak, saudaraku? Reni waktu konseling masih kan enggak ayat itu, lali paling. Engkau lah anak-anaknya, kapan dulu? Jadi nanti kapan-kapan saya buka. Jadi Anda itu wanita-wanita itu yang beriman, yang tunduk kepada suaminya, itu adalah anak-anaknya Sarah. Tak buka saja lah ya. 1 Petrus 3. Enggak apa-apa, melebar dikit. Anak-anaknya Sarah. Yang laki anak-anaknya Abraham. Sarah dan Abraham ini. Tuhan itu milih beneran, saudaraku. Enggak cuma suaminya. Makanya di tempat kita ini, saudaraku. Kalau yang laki hamba Tuhan, maaf kalau di tempat lain enggak, saudaraku. Istrinya juga hambahu juga, hambanya. Ibu gembala beda. Kalau dokter, maaf ya, kalau suaminya dokter, istrinya dokter enggak, saudaraku? Enggak bahaya no ya. Ini nyuntik, istrinya ikut-ikut nyuntik, bisa tetanus nanti. Tapi kalau di gereja rohani lain, enggak seperti itu. Kalau suaminya hamba Tuhan, istrinya juga dipakai Tuhan. Harus begitu. Tempat kita begitu. Ya. Jadi kalau suaminya penatua, istrinya mesti suaminya gembala, istrinya ibu gembala yang benar-benar menggembalakan juga. Coba lihat ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bisa enggak istri menangkan suami? Ini contoh ada kejadian yang ya warga yang suaminya gak takut Tuhan lah, gak karu-karuan, istrinya yang takut Tuhan. Ternyata bisa juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri ini harus banyak ngomong atau banyak kelakuan? Lebih kuat di ngomongnya apa kuat di kelakuannya? Nah, tapi kebanyakan istri itu banyak. Ayo bertobat ya para wanita, ini loh. Tanpa perkataan, tapi dengan kelakuan memenangkan istrinya. Makanya suamiku tak omel ya, tak omong ya, gak berubah-berubah ya, karena tidak sesuai firman. Kalau mau suaminya berubah ya dengan kelakuanmu. Kelakuan yang bagaimana? Bawahnya. Reni masa lupa dulu konseling ini, Mesak sama Mbak Reni, masa lupa ya bahas ini? Allah, ngomong apa ya wingi koyo? Jika mereka melihat
Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Waduh, murni, soleha, istri yang soleha. Ini suami bisa lepek-lepek saudara. Ya, ketika melihat tuh istriku, wow, soleha tadi, murni hidup istri mereka. Terus Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah ini loh, lembut perhiasannya itu roh yang lemah lembut. dan Jadi bukan emas perak, gandul-gandul kalung emas sampai sak rantai. Saya pernah lihat tuh gelangnya, maaf ya, ibu-ibu di pasar itu. Sampai kerincing-kerincing gitu ya. Itu enggak bikin suamimu bertobat. Ya, tapi perhiasan yang batiniah dari roh yang lemah lembut dan tentram tentram, yang sangat berharga di mata Allah. itulah perhiasan tentram. Saya sering ini nilam mesti ingat ini. Wanita itu saya selalu gambarkan di rumah itu seperti AC, air conditioner. Bikin sejuk. Jadi rumah tangga itu bisa sejuk, bisa panas, tergantung istri, lemah lembut dan tentram. Ngajak geger, ngajak gelut, apa ngajak damai. Nanti Mas Yoga nanti ada pelajaran khusus ini nanti. Ini konselingnya Juli ya, bulan Juli nggak lama kan Juli mulai nanti. Ya kan? Ini lemah lembut dan tentram. Ini ayo praktekkan. Mbak Nani percaya lah, kelepek-kelepek nanti Mas apa? Rukan, percaya wis toh. Ini firman Tuhan loh. Nek diomongi macam-macam malah ngalih malah. Ucul malah wis. Tanpa perkataan, hidup soleha. Soleh itu laki soalnya ya. Soleh, murni, roh yang lemah lembut, tentram, sejuk rumah itu wis gak gelem metu. Ya, di rumah saja, DRS nanti. Set 5, gak jadi Bang Toyib nanti ya saudara. Set 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ini loh perempuan-perempuan kudus dulu tuh dandanannya itu dari roh yang lemah lembut. Nanti contohnya Sarah ini. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Satu-satunya yang ku andalkan, tadi nyanyi satu-satunya ku harap, engkau sumber kekuatan pada Allah. Ya, perempuan itu punya inner beauty. Istri saya ini enggak mahal-mahal dandanannya, cari emas enggak ada. Kayak tuku duitnya sopo. Eman buat yang lain. Tapi lihat, dia sampai dapat penglihatan waktu saya khotbah tentang apa itu, duduk di takhta, di permata ya, nangis dia. Aku didandani Tuhan dikasih permata yang ini, ayat ini, yang batiniah gitu. Ya, itu orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Kecantikan bisa memudar, saudaraku. Tetapi kalau kecantikan yang dari dalam, di dalam kita ini kekal, saudaraku. Tubuh ini kan tidak kekal. Ya tubuh kan satu kali lenyap loh, tubuh kita lenyap loh. Dikubur di tanah, ya entek, saudaraku. Tapi yang dalam ini kekal, batin ini kekal. Dan ini harus ada, dan ini ada perhiasan yang kekal ini, emas. Wah, perhiasan yang emas rohani ini ya, berharap pada Tuhan. Lemah lembut, tentram, ini kekal, saudara. Ini yang memberikan inner beauty buat para wanita-wanitanya Tuhan. Amin, saudaraku. Lihat ayat selanjutnya. Sama seperti Sarah, contohnya kan. Taat kepada Abraham dan menamai dia Tuannya. Mana ada istri manggil suami Tuan. Sarah ini manggil suaminya Tuan. Kak, dul gundul. Pewegel ambek sing lanang nyeluk gak hormat. Ini bukan berarti Anda harus kadang istri saya kalau bercanda, nggih ndoro, kadang kalau manggil saya gitu saudara ya. Kadang tak celuk nduk, iki lho. Abraham sama Sarah, ya kita sering bercanda-bercanda. Tapi bukan masalah sebutannya saja, tapi menghidupinya. Tunduk seperti Sarah ini, Abraham ini tuannya. Dan bahasa aslinya Tuhan itu Adonai, Kyrios, Tuhan, sama, Gusti. Mungkin paling gampang dari Gusti, ini Gustiku ini. Kiseng suyutanku ini. Makanya orang Jawa punya istilah surga nunut, neraka katut. Kowe kawin mbek sapa? Ya wis semploken kon, ya melok kon.
mlebu surga melok mlebu neraka ya katut Gustimu soalnya. Ya, wis ndak bahas itu, kok tambah ngeri nanti malah. Makanya jangan sampai salah pilih ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dalam namanya dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Kamu adalah anak-anaknya para wanita. Ini kan bicara istri-istri yang tunduk pada suami. Kamu semua adalah anak-anaknya Sarah. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Berbuat baik, tidak takut gentar akan tantangan-tantangan yang ada. Amin, saudaraku. Para istri di sini, para wanita di sini, anak-anaknya Sarah, amin. Amin. Sarah itu nanti apa saya perlu khotbah khusus ya? Itu tahu enggak setelah dapat janji Tuhan ini, dia ini juga ngalami 2 kali kan mau diambil raja ya, pertama raja Mesir ya, terus raja Gerar mau diambil istri karena cantik lu, padahal sudah nenek-nenek loh saudaraku. Itu kejadian setelah ini loh saudaraku, mati haid ini loh, jangan salah loh saudaraku. Nanti saya tunjukkan, bayangkan nenek-nenek aja sampai disenengi raja, tergila-gila rajanya mau diambil, terus Tuhan membela Sarah. Ini cantiknya nih tidak bisa diomong, berarti benar-benar perhiasan yang batiniah tadi. Amin, saudaraku. Istri-istri di sini, perempuan-perempuan di sini, walaupun sudah sepuh, Bu Paat, Bu Satiman, ya, seperti Sarah nih, anak-anaknya Sarah juga ya, perhiasannya roh yang lemah lembut tentram. Amin, haleluya. Jadi Ishak ngerti bahwa dia lahir dari ibu yang Sarah ini, yang dipilih Tuhan juga, dikasih nama yang baru, yang Sarah itu artinya princess, yang akan melahirkan pangeran-pangeran nantinya, raja-raja, dan dia lahir dari ibu yang diberkati Tuhan ini, yang dipilih Tuhan ini. Coba saudara belajar, ini keluarga yang luar biasa gitu saudara ya. Ya, oke. Yang jadi Ishak bertahap atau graduate ya, atau bertumbuh mengenal Allah mulai dari ngerti dari namanya Ishak. Wah, aku dipilih sebelum lahir karena Tuhan sudah kakek mamaku yang sudah tua dapat janji, bahkan kasih nama tertawa karena mereka tertawa. Yang kedua, aku disunat untuk memenuhi janji perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya sebagai meterai janji sebagai umat Allah yang diberkati dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, ya tadi yang namanya ditertawakan oleh kakaknya Ismail, ya tanda petik itu dibully ya, sehingga akhirnya gara-gara itu semua gundik-gundik itu dipisahkan supaya ada proteksi dari, karena ini paling bungsu, ya diproteksi untuk mendapat perlindungan. Jadi tidak usah takut saudara, berkat Tuhan, panggilan Tuhan atas hidupmu diproteksi oleh Allah sendiri. Amin saudaraku, dilindungi, dijaga, tidak usah takut. Saya percaya kok kalau Tuhan sudah panggil, sudah pilih. Orang mau ganggu apapun, mau bagaimanapun, saudara akan ada proteksi perlindungan dari Tuhan. Dan yang keempat saya masuk, dalam pertumbuhannya selanjutnya, ini Kejadian pasal 22, buka ya, mulai 1, enggak apa-apa. Inilah, saya pernah khotbah ini ya, tapi di sini saya mau kasihkan sub judul poin yang agak beda. Jadi ini waktu Ishak ngalami ujian ya, ujiannya Abraham ayahnya, tapi Ishak ini sebagai objek dari ujian ngalami ujian itu juga. Tapi disinilah ya ujian untuk dijadikan korban itu loh. Ini kan mau Idul Adha juga. Tidak kebetulan juga khotbah ini pas di sini. Tapi saya mau tekankan di sini, dari sinilah Ishak mulai melihat Allah dalam wujud malaikat Yahweh. Siapkan yang Yesus yang malaikat ya, dalam wujud malaikat. Coba baca Kejadian 2:21. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ia berfirman, manggil Abraham. Abraham jawab, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, saya pernah khotbahkan ini, baca terus. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Berarti yang pergi berapa orang? Abraham, Ishak, dan 2 bujang. Biar Anda ngerti terus. 4.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi 3 hari perjalanan. Saya sudah pernah khotbah ini kan. Berarti Abraham kan bisa banyak waktu menimbang-nimbang. Ya kita lanjutkan dah ini. Mengorbankan anakku, lo bisa loh, mundur, wah, jauh loh. Sudah disuruh mempersembahkan korban, maaf ya kadang kita ini kan bayar pajak juga ya. Nyonya kan sering bayar pajak. Bayar pajak kita mau bayar antri lagi. Waduh kadang antri, kadang ini dulu ya. Sekarang ada canggih ya pakai apa itu. Jadi kita ini mau bayar malah antri, sulit gitu loh. Banyak kadang ngalami gitu. Ini bayangkan seperti itu. Sudah disuruh mempersembahkan korban, anaknya lagi. Jauh lagi perjalanannya, harus 3 hari lagi. Kenapa kok enggak di mana sebelah kota lain atau gimana? Maaf, atau tempat yang dekat situ. Kenapa harus 3 hari? Gitu. Ini seolah-olah Tuhan berikan kesempatan Abraham ini untuk kamu mau lanjut atau enggak? Ujian ini saudara. Sama 2 bujangnya dengan Ishak. Ishak masih kecil itu, ya, masih remaja. Ini setelah dipisahkan dari kakak-kakaknya itu. Makanya disebut anak yang tunggal, bisa jadi di situ tafsirannya. Kenapa disebut anak yang tunggal? Karena yang lain sudah pergi diberi pemberian-pemberian, tinggal Ishak yang tinggal sama ayahnya ini. Ya, disebut anak yang tunggal. Terus pergi tempat yang jauh. Terus, ya saya sempat salah ngomong dia. Makanya waktu kapan itu Gunung Muria, ini namanya Gunung Muria. Itu adalah gunung. Nanti ini tempat inilah dibangun bait Allah, saudaraku ya. Ya di bait Allahnya Salomo. Disitulah tempat nanti dibangun bait Allah. Oke. Tapi saya kapan tuh keliru ngomong, kalau enggak salah apa, tempatnya orang Israel, Gunung Sinai ya, sempat blank ya. Kan ini di ini saudaraku, jadi di apa namanya, nanti tempat bait Allah dibangun. Oke. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Berarti bujangnya ditinggal sama keledai, tinggal Abraham dan Ishak. Mau sembahyang pergi naik ke gunung yang sudah kelihatan tadi. Terus Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. sebetulnya Abraham bawa kayu bisa enggak saudaraku? Tapi kenapa dipikulkan kepada Ishak? Ini semua ini enggak kebetulan saudaraku. Ini menggambarkan Yesus. Yesus kan bawa kayu. Naik ke bukit pengorbanan itu saudaraku. Ya kan? Makanya orang mau ngomong, maaf ya saudara seberang kan enggak percaya, Yesus disalib. Ini bukti ini sudah banyak yang mengarah ke sana itu. Nubuatan-nubuatan, siapa khotbah tentang nubuatan? Belum ya? Nubuatan tentang Tuhan Yesus itu banyak banget. Oh Mas juga ya sempat nyinggung tentang nubuatan, dinubuatkan ya, banyak di Alkitab itu. Ini termasuk salah satunya secara tidak langsung. Ishak bawa kayu di atas bahunya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Di atas bahu Ishak, sorry ya, anaknya sedang di tangannya Abraham bawa apa saudaraku? Api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, karena selama ini yang kita fokuskan kan Abraham. Ternyata Ishak ini juga luar biasa di sini, mengikuti ujian Abraham ini ayahnya. Dia juga termasuk ngalamin ujian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Siapa yang ngomong ini? Ishak. Ngomong apa kepada ayahnya? Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini gini loh, saudara. Alkitab ini kalau mencatat ini bukan suatu yang ini cuma sekedar cerita, enggak ada maksudnya. Saya waktu baca ini seperti itu, Roh Kudus seperti menjadi pencerahan. Ini Ishak ini adalah anak yang apa ya, bukan yang cuek, enggak mau peduli, enggak. Dia ini ngerti, dan Abraham ini adalah ayah yang mendidik anaknya. Ini berarti Ishak ini ngerti enggak tentang korban, tentang ibadah, saudaraku? Tahu kan, ada kayu, ada api, mana korbannya? Berarti ada yang dipersembahkan korban. Berarti dia ini sering ikut ayahnya untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Halo para orang tua, didiklah anak Anda. Ya sejak kanak-kanak untuk mengenal Tuhan. Amin. Ini loh kenapa saya berani katakan Abraham didik anaknya. Kenapa kamu namanya tertawa? Kenapa kamu disunat? Kenapa harus ada pemisahan-pemisahan supaya janji Tuhan diteguhkan atas dirimu, ada rencana Tuhan atas dirimu. Kamu juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ngerti mana korbannya? Ya gitu loh. Haleluya. Tapi ini saudaraku luar biasa Abraham ini. Ya, ini di sini
memang top, Abraham itu luar biasa. Sahut Abraham, Maaf saudaraku, saya ini Pastor Paul Tan ya, pimpinan kita City Blessing. Kan ada firman Tuhan ngomong gini, kita ini menyerupai firman Tuhan mengajar kita supaya kita ini nanti semakin lama semakin menyerupai Tuhan Yesus. Tapi beliau katakan ya, saya juga tersentuh. Maaf saudaraku, enggak usah Tuhan Yesus lah, terlalu jauh. Waktu dia lagi khotbah Daud, Anda seperti Daud gini bisa enggak? Enggak usah Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus kan sempurna kan, suci, enggak, tanpa dosa. Itu kalau enggak suci, enggak kudus, enggak bisa bangkit dari kematian, enggak bisa nebus dosa. Enggak usah jauh-jauh, Daud ini sekarang kita baca Abraham, Anda bisa enggak kayak Abraham gini? Enggak usah ado-ado. Makanya kadang-kadang lihat Yesus maaf terlalu jauh, memang itu nanti sasaran kita. Tapi kita lihat di Alkitab ada Abraham, ada Isa, Anda contoh teladani mereka. Para nabi, Ayub, iso gak saudara? Kadang-kadang iya ya, kita biar tidak sombong, iya ya. Koyo Abraham ae rong karo iso. Ayo koyo Adam ae lho. Wah, Adam iki gara-gara Adam aku berdosa. Saudara jadi Adam aja belum tentu loh, saudara. Ada godaan buah kuldi. Ya, oke. Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah nanti yang sediakan korban anak domba untuk korban anakku gitu ya. Nanti Allah sediakan. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Mana korbannya? Padahal dalam hatinya Abraham, kamu yang dikorbankan, tapi Abraham tidak ngomong gitu. Nanti Allah sediakan anakku nanti di sana. Itu kan iman. Dia sudah, ya tidak tahu, bisa jadi ini supaya anaknya nggak takut atau ya untuk mendamaikan hati atau apa. Tapi ini omongan ini ternyata terjadi kan, nanti memang disediakan di atas gunung. Saya mau tanya, Abraham tahu nggak nanti di atas gunung itu akan ada anak domba? Nggak tahu loh, saudaraku. Nggak ngerti. Iman itu percaya sekalipun tidak melihat. Makanya omongan kita ini hati-hati, saudaraku. Omonganmu itu terjadi loh, saudaraku. Nanti ada anak domba disediakan. Terjadi loh, saudaraku. Wah, ini tagihan wis nanti lah ada uang nanti itu bayar. Beneran. Ini waktunya ini loh. Nantilah ada. Nantilah. Percaya Tuhan sediakan. Ya, terus. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Mezbah itu susun biasanya dari batu. Kira-kira Ishak bantu enggak, saudaraku? Bantu, dia kan sudah ikut bapaknya persembahkan, tahu. Abraham sih ora mentolo ngomong, yes, pasang sih. Terus Disusunyalah kayu. Setelah mezbah, kayu ditaruh. Ya, lawan sini kayunya, taruh. Ishak ya mesti, saya enggak tahu, ini enggak disebut di sini. Diikatnya Ishak. Langsung tiba-tiba kata diikatnya Ishak. Saya mau tanya. Ya toh, Ishak lari bisa enggak sebenarnya, saudaraku? Dua bujang tadi enggak ikut loh. Kalau ada dua bujang mungkin ikut bahasa Jerman, bahasa Jawa, ngujer apa? Ikut apa? Meding, malah meding lah. Ikut megangin, wow, supaya enggak berontak. Enggak ada, makanya Abraham ini luar biasa. Bujangnya ditinggal, udah. Ini biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya akhirnya kan diikat, diam aja Ishak, ya sudah kayak pasrah gitu, berserah. Memang nggak disebutkan seperti apa. Diikatnya Ishak, anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bujangnya sudah disuruh tinggal. Jadi Abraham tidak perlu bantuan. Abraham udah tua loh, saudaraku. Ya toh. Ini anak saudara megang siapa ya? Anak remaja siapa ya? Nabil. Saudara lari sama Nabil banter cepet mana? Kakek-kakek. Ini kan kita masih muda. Yang kakek-kakek umur 99, 100 tahun, 125 tahun. Sama Nabil kalau lari cepet mana? Itu mau lari bisa loh itu. Tapi kenapa sampai diikat enggak lari kemana, sampai diem ditaruh di atas mezbah, diem aja. Terus sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi yang diuji ini Abraham, diuji Tuhan untuk apakah dia mengasihi Tuhan. Daud buat lagu ini luar biasa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Ayub pun diuji.
Apakah Ayub ini mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena diberkati kekayaan? Abraham ini sangat kaya, ini orang terkaya zaman itu. Apakah dia beribadah taat kepada Tuhan karena ada berkat-berkat saja? Ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada ujian, mulai enggak setia kepada Tuhan. Abraham diuji, manusia juga diuji. Mazmur 34. Allah yang menguji hati, menyelidiki hati dan menyelidiki hati, menguji batin. Allah yang menyelidiki hati kita, menguji kita. Allah itu seperti itu. Makanya nggak usah heran sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau Anda menghadapi ujian-ujian. Amin, saudaraku. Itu untuk menyelidiki apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan apa adanya gitu loh, bukan karena embel-embel tertentu. Apakah Abraham mengasihi Tuhan karena dapat anak ini, tambah lebih mengasihi Tuhan ya karena dapat anak di masa tuanya ini. Ya. Dan ini kan yang paling berharga bagi Abraham. Diminta sama Tuhan. Coba bayangin kalau Anda suatu kali diminta Tuhan, apa yang menjadi paling berharga buat hidupmu? Waduh, mungkin kita aja sudah angkat tangan tuh, Tuhan janganlah Tuhan. Apa yang terjadi ayat 11? Saudara nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Tuhan kita ini, nggak main-main. Tuhan kita ini, benar-benar tahu yang terbaik buat kita. Dia nggak pernah mencelakakan kita. Makanya dia ngomong rancanganku, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berikan hari depan pun orang, enggak usah takut. Ini kan masa depannya Abraham, Ishak itu. Tapi kok diminta, masa depanmu diminta. Saya pernah diminta pekerjaan saya sama Tuhan. Lu jadi hamba Tuhan ini kan harus dibuang dulu. Yang lama, pekerjaan saya yang lama. Akhirnya menyerahkan pada Tuhan. Makanya kalau saudara, saya pernah bersaksi sampai tidak bisa makan, tidak punya apa-apa. Maaf saudara, orang tua saya ini kaya, rumahnya aja 5. Saudara. Bukan mau sombong, sebenarnya tidak mungkin saya tidak bisa makan. Tapi kenapa sampai tidak bisa makan, tidak punya uang? Ya karena ini, melepaskan semua tadi ini. Ya, untuk membuktikan atau ujian itu, peritsu bahasa Yunaninya, saya bahasa Ibraninya tidak seberapa ya. Peritsu bahasa Yunani itu artinya untuk proof, membuktikan apa adanya, aslinya itu seperti apa, ya kan? Dan melalui ujian itu Anda akan kelihatan, Anda ini orang Kristen yang bagaimana. Kena masalah dikit aja, sekarang gereja aku, kena gak Tuhan-Tuhanan aku, gak percaya aku. Loh, mau seperti Yesus, seperti Abraham aja masih jauh. Itu waktu Pastor Paultan ngomong tuh tentang Daud, tapi tentang apa itu, iya ya. Seperti Daud aja, kadang kita kan remehkan Daud, kan pernah berzina dengan Batseba, bunuh suaminya, segala macam. Tapi saudara nggak lihat kebaikan-kebaikan Daud, itu kan kejelekannya. Alkitab itu jelek ditulis, apik ya ditulis, tanpa tedeng aling-aling. Tapi Anda lihat bagaimana Daud mengasihi Tuhan aja, mungkin, saya lupa khotbah tentang apa itu, ini lihat Abraham aja. Tetapi mana gambar malaikat, ini ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Nah, ini ya, anggap aja di sini. Langit di sini ya, langitnya manusia. Ya. Abraham, sahutnya, "Ya Tuhan." Malaikat Tuhan ya, dari langit. Lalu ia berfirman. Iya, malaikat Tuhan dari langit berfirman. Jangan bunuh anak itu. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, Ishak. Gak ono yo gambar wong meneh yo. Sing putih, sentek yo. Enggak ada, ini hitam. Menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang ngomong ini siapa, saudaraku? Ya Tuhan, dalam wujud apa? Malaikat Tuhan. Ini loh, Allah dalam wujud malak Yahweh, bahasa Ibraninya. Ya, Angelu Theu atau Angelu Adonai. Itu ada ya, enggak apa-apa wis. Jadi Allah itu dapat menampakkan diri ini loh, saudaraku, yang orang seberang itu kadang-kadang gak percaya sekarepmu. Kalau di Alkitab kita tahu Allah itu bisa menampakkan diri dalam wujud apapun, bahkan dalam wujud malaikat. Dari malaikat Yahweh dari langit dan berseru.
Ya kan? Dan kenapa gambarnya Yesus sekali lagi? Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu memperlihatkan diri, ini bedanya ya. Allah itu tidak bisa dilihat, katakan sama-sama saya. 1, 2, 3, Allah. Tetapi Allah memperlihatkan diri, bisa memperlihatkan diri. Yohanes 1, nanti balik sini lagi. Yohanes 1:18, ini harus hafal ayat ini. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Abraham itu orang atau bukan? Ini termasuk orang. Bisa melihat Allah enggak? Enggak bisa. Ishak ada di situ, enggak bisa melihat. Tidak ada seorang pun pernah melihat. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya, menampakkannya, menjelaskannya, membuat jadi, oh Tuhan itu ini tuh lagi ngomong, oh Tuhan itu lah ini. Coba, tadi kan balik ya, di Kejadian 22 ayat berapa tadi? Kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini kalau saudara mau penjelasan teologis, jadi Anda bisa jawab, kenapa malaikat Yahweh ini adalah Tuhan itu sendiri. Ayat berapa itu? Bukan. Tadi loh, terakhir tadi, ya ayat 12 ya, untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, yang ngomong malak Yahweh. Ini ngomong sebagai Allah. Coba Anda lihat, bandingkan dengan ayat 2 ya. Di 12 ya, ayat 2. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Allah yang mendatangi Abraham berfirman, persembahkan anakmu. Ayat 3-nya apa itu? Sudah selesai ya? Ayat 3? Oh sudah enggak, berarti persembahkan anak, yang minta persembahan itu siapa? Tuhan. Terus Tuhan ngomong sebagai malak Yahweh, engkau tidak segan-segan, ayat 12, persembahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Mbok iki dombane sapa so nyasar di situ. Tuhan itu loh enggak punya tidak kurang cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Amin, saudaraku. Ini ada domba. Tadi Abraham ngomong nanti Tuhan sediakan. Padahal sekarang gini. Abraham itu kan ngomong, nah, mana? Tadi Ishak tanya kan, mana dombanya? Nanti Tuhan sediakan. Nanti ada disediakan di sana. Tapi ternyata tetap diikat juga Ishaknya, tetap diikat mau disembelih. Berarti kan Abraham kan cuman ngomong doang. Dia kan enggak ngerti ada domba di sana. Tapi setelah mau menyembelih, Tuhan yang minta anaknya tadi muncul sebagai malak Yahweh. Ngomong, tahan, jangan sembelih. Aku tahu kamu ini mengasihi aku, kamu tidak segan-segan berikan anakku. Langsung noleh. Lu padahal ada domba, langsung noleh karena imannya tadi. Dia sudah ngomong nanti ada domba yang dipersembahkan. Ketika tidak jadi, ini loh iman, saudaraku. Percaya walaupun belum melihat. Waktu dilarang Tuhan, jangan. Abraham cukup sampai di situ. Abraham langsung toleh. Ngerti ini ya. Ini yang aku omong tadi. Loh, karena gini saudaraku, untuk mempersembahkan kan harus ada domba. Berarti Abraham tahu mesti ada domba. Wong anakku nggak jadi kok, berarti ada gantinya kan? Dia noleh. Mesti ada ini. Coba praktek imannya Abraham. Amin saudaraku. Kita anak-anaknya Abraham, istri-istri anaknya Sarah. Amin. Belajar noleh. Kalau saudara sudah doa apa? Tadi kan saya ngajak doa. Apa doa Anda? Pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, doa Anda. Toleh, noleh, lalu menoleh ke doa yang Anda doakan tadi. Menoleh dan Abraham mengambil domba itu. Menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Di belakang mati noleh. Set. Tahu ini ada domba disediakan ini. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya, tersangkut. Wisiki. Terus Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Pengganti anaknya. Tadi imannya loh terjadi kan. Oke. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ini Yahweh Yireh.
Ya, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai muncul peribahasa di masyarakat waktu itu ya. Nggak usah takut, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Memang orang dulu kalau beribadah itu ke gunungnya, Gunung Sinai segala macam. Bait Allah itu juga dibangun di atas gunung ya, Bukit Sion namanya dulu, gunung Muria. Terus untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit pada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. ini ciri khasnya Tuhan. Bukan aku bersumpah demi langit, bersumpah demi bumi. Itu maaf ya, yang lain itu gitu. Bersumpah demi opo. Enggak. Aku bersumpah demi siapa? Diriku sendiri, karena nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Demi diriku sendiri ini. Apa? Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Saya mau tanya, di situ Ishak ada nggak, saudaraku? Ishak, ini misalnya cewek ini. Ini Abraham, Ishak, anggap aja Ishak, anak kecil kawan. Itu lihat, Abraham ini, mereka harus mempersembahkan korban. Setelah itu kan Ishak dilepas, diganti domba. Tentu Ishak juga ikut mempersembahkan korban, terus berbicara lagi tentang janji ini. Pasti Ishak, makanya saya katakan melihat juga apa yang dilihat Abraham, dengar juga apa yang dengar Abraham. Aku akan memberkati kau berlimpah-limpah dan membuat apa? Keturunanmu. Ishak ini siapa, saudaraku? Keturunannya Abraham kan? Berarti dia ngomong tentang aku ini. Oh, bener enggak, saudaraku? Keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunanmu ini, nanti saya nggak ada waktu ya, nanti lain kali saya jelaskan, itu ditafsirkan dijelaskan Rasul Paulus dalam suratnya. Ini kata tunggal, bukan keturunanmu, bentuk tunggal ini. Keturunanmu, anakmu yang tunggal, keturunanmu. Jadi ini bukan keturunan ada Ismail siapa, bukan. Satu. Dan itu nanti bicara tentang Yesus sebetulnya. Itu nubuat tentang Mesias. Tapi waktu itu kan ada Ishak di situ. Ishak adalah tipologinya Yesus Kristus juga. Gambaran keturunan yang dimaksud ini. Keturunanmu sangat banyak. Keturunanmu akan menduduki kota. Wah, ini aku ini. Lihat Malak Yahweh, lihat janjinya. Bicara tentang ada ayahnya juga kepada dirinya. Waduh. Inilah Ishak mulai mengenal, bertumbuh. Ya, oke. Yang tadi Pak, 1, 2, 3, 4. 1, dari namanya Ishak. Kedua, sunatnya. Ketiga, pemisahan untuk diberkati ya, dipisahkan dari saudara-saudara tirinya yang lain. Yang keempat ini melihat sendiri Tuhan dalam wujud malaikat yang dalam ujian persembahan ini yang berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. 18-nya sudah selesai kayaknya. Ya ini belum selesai. Oleh keturunanmu lah semua bangsa. Oleh keturunanmu lah, bentuk tunggal. Siapa yang berarti ini siapa? Ini satu loh, bentuk tunggal itu ngerti, cuma satu. Misalnya anaknya Pak Petrus 4. Anak-anakku manggilnya. Tapi kalau menghadapi Yafet, apakah anak-anakku? Wong cuma siji kok lagi ngomong kan ini anakku misalnya. Anakku gitu. Keturunanmu, ini berarti bicara Isa. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa, Isa denger loh. Aku itu. Anakmu yang tunggal nanti, lu itu kan aku, semua dibelah mau. Denger sendiri janji Tuhan. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapakku mendengarkan firman-Nya. Aku melo menengah dibelah mau. Ini yang ketaatan itu mendatangkan berkat. Amin, saudaraku. Ketaatan itu makanya diulangan itu. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutu. Wis sendiri aja gitu loh. Ya, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Bukan cuma diberkati. Jadi sederhananya gini. Janji berkat Abraham itu adalah diberkati dan menjadi berkat oleh keturunanmu semua bangsa, semua bangsa apa saja. Bangsa itu bicara orang, bukan negara, saudara. Bangsa itu bicara people, orang, semua bangsa, suku bangsa apapun di bumi
Selama tinggal di bumi, tidak di planet lain. Selama ada di bumi ini semua bangsa akan mendapat berkat melalui siapa? Ishak, keturunannya Abraham. Wow. Dan Ishak itu berbicara saudara dan saya. Kita ini keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya Yesus inilah yang dimaksud sebetulnya. Dan kita terhisap ke sana oleh persekutuan dengan Yesus. Melalui Anda juga semua bangsa akan mendapat berkat, saudaraku. Amin. Nah, Ishak bertumbuh. Wow, janji Tuhan buat hidupku. Yang terakhir tentang pernikahan. Kalau tidak selesai, nanti saya lanjut minggu depan kan pernikahan ya. Bagaimana Ishak mendapatkan istri. Kita lihat pasal ke-24 ya. Ini kejadian setelah Sarah meninggal. Kejadian 24. Kita udah baca ini ya, waktunya ya. Coba S1 mulai. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Janji Tuhan digenapi, Abraham diberkati dalam segala hal, apa saja. Rohani, jasmani, materi, anak, lengkap berkatnya. Saudara. Makanya berkat Abraham itu berkat yang lengkap. Kalau saudara nanti didoakan ya, terimalah berkat Abraham. Katakan amin. Dalam diberkat, Allah kesusuh. Berkat segalanya. Terus gak usah mikir berkat segala-galanya ini. Berkati dalam segala hal. Katakan diberkati dalam segala hal. 1, 2, 3. Dalam segala hal. Kesehatan, iya. Lanjut umur tetap sehat loh Abraham. Amin. Oke. Terus. Berkatalah Abraham kepada... Sudah pernah khotbah ini ya, agak cepet ya. Kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Untuk bersumpah ya. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah ini yang mungkin caranya orang dahulu ya, terus budaya waktu itu. Yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang ada di antaranya aku diam. Karena memang nanti orang Kanaan ini akan dihapuskan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya Abraham dan keturunannya. Dari situlah nanti, sehingga banyak penafsiran. Taman Eden itu juga diperkirakan lokasinya memang di sekitar situ gitu. Itu tempatnya nanti Allah akan memberkati, ya, memakai Abraham dan keturunannya jadi berkat terus ya. Lanjut. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Tapi Abraham tidak mau anaknya dapat istri orang Kanaan, karena ini orang negeri penyembah berhala, yang nanti mau akan dihapuskan dan diganti keturunan Abraham untuk tinggal di tanah perjanjian itu. Makanya Abraham mau anaknya dapat istri dari sanak keluarganya ya, dari zaman dulu masih boleh ya nikah dengan sepupu dengan apa segala macam. Kalau sekarang kan kayak gak ada orang lagi aja, masih banyak pilihan. Zaman dulu kan orang terbatas dan mereka memang menjaga ini ya, kemurnian keturunan. Terus. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Kalau tidak mau dibawa untuk jadi istri, apakah Ishak yang harus ke sana? Karena supaya dapat istri, kan harus menikah. Kalau tidak mau, apakah Ishak yang ke sana? Tapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi meskipun orang membutuhkan pasangan hidup, tetapi jangan asal. Saudara, ini kan suatu pelajaran. Abraham tuh punya komitmen. Dia nggak mau anaknya karena membutuhkan istri, jangan sampai meninggalkan rencana Tuhan. Ya, terus makanya jangan sampai kau bawa ke sana, karena Tuhan punya rencana di tanah perjanjian ini. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Negeri di mana dia tinggal, Kanaan itu. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Berkali-kali ini ada istilah malaikat di sini. Jadi Abraham ini nanti kalau saya khotbah Yakub lebih jelas ya, tidak di sini saya jelaskan. Di mana Allah akan memimpin atau menolong melalui malaikat. Jadi malaikat itu tugasnya itu menolong, menjaga, melindungi, menolong gitu ya. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Terus nanti gak usah takut, ada malaikat Tuhan
yang diutusnya, Tuhan yang pernah berfirman kepadaku, yang panggil aku, yang punya rencana memberkati aku di negeri ini. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Sudah pernah saya khotbahkan kan, singkat cerita, akhirnya hamba ini berangkat, dan kemudian ayat 9 ya salah. Terus 10, dan cepat ya. Terus ini saya 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Ya, untuk mahar pernikahan mungkin ya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Nahor ini saudaranya Abraham, oke ya. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, Sore berarti ya, petang, hampir malam. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ya, kok pas gitu loh saudaraku ya. Datang ke sana petang hari, berhenti di sumur, waktu, bentar, wanita-wanita, perempuan-perempuan keluar untuk apa? Menimba air. Bukan waktu laki-laki keluar bawa cangkul. Ishak kan laki-laki, dapat istri tentu perempuan kan, ya harus nyari di antara wanita. Wanita gimana cara milihnya? Ini kayak seperti diatur Tuhan gitu loh. Ada malaikat diutusnya berjalan di depanmu, nuntun kamu. Dan juga dengan hidup kita, tidak usah takut, pasti dituntun Tuhan. Amin, saudaraku. Ini kok pas waktunya wanita-wanita keluar cari air, dan tinggal milih yang mana nanti wanita itu. Ya, terus. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Allah itu, Yahweh itu, Tuhan itu adalah Tuhannya Abraham. Dengar baik-baik. Tuhan yang kita sembah itu juga Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya yang lain. Ini hamba ini ngerti ini Tuhannya Tuanku Abraham. Oh ya, saudaraku ya. Harus jelas gitu loh. Tuhan yang mana gitu loh. Ini Tuhannya yang disembah, Tuhanku Abraham, yang pernah nguji Abraham, yang pernah janji pada Abraham, yang memberkati Abraham dan turunannya dan Ishak. Nanti Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nanti kita sampai ke Yakub. Itu Allah yang kita sembah, saudara. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini hamba yang baik, saudara. Enggak tahu kok saya lihat ini. Ini hamba yang baik loh. Dia datang untuk misi, bukan untuk kesenangannya, kepentingannya. Ini untuk Tuannya. Berkatilah Tuanku. Saudara pernah enggak doakan? Berkati pendetaku ya Tuhan. Kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ya, berkati Tuanku ini. Dia mau mau dapat mantu, tolong. Padahal bukan untuk dirinya, ini syafaat. Katakan 1, 2, 3. Berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri. Coba Anda belajar. Jangan berdoanya untuk kepentingan diri Anda sendiri. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk suamimu, siapa yang jemaat, pendetamu, doakan. Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu kepada pendetaku itu Tuhan. Tolong berkati pelayanannya. Saya juga perlu didoakan. Amin, saudaraku. Ya kan ini Tuanku Abraham, ini orang luar biasa loh hamba ini. Ini hati hamba benar ini. Terus di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Waduh, di sini aku berdiri nunggu ini. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Kasih setiamu kepada Tuanku itu tadi, yang sedang cari mantu ini tadi. Nanti kiranya begini, ini doa, enggak apa-apa. Sudah mau pakai cara gini, enggak apa-apa. Kalau nanti, tapi ini ya resiko ya, nanti yang baju merah akan jadi pasanganku ya Tuhan. Ternyata baju merah kakek-kakek atau Mas Pri sudah punya istri, itu nggak boleh, ya nggak ngawur gitu ya. Ini. Tapi ini kan nanti ada perempuan kan ngambil air. Nanti aku akan minta minum kira-kira gitu. Nanti orang yang aku minta minum ini nggak cuma ngasih aku minum, aku saja, tapi dia juga akan memberikan minum kepada unta-untaku juga. Ini menggambarkan orang ini orang yang baik. Ini gadis pilihan ini, gadis yang rajin. Untanya banyak loh saudara. Untanya minumnya bukan cuprut-cuprut,
banyak minumnya nih, berarti dia gadis yang rajin, gadis yang generous, murah hati, yang suka menolong. Wah, ini dari situ udah kelihatan. Cuma syaratnya kalau cari pasangan tuh gampang. Cuma satu kata itu, Alkitab tuh ada kasih, katakan kasih 1, 2, 3. Kasih itu apa? Ada sabar, lemah lembut, murah hati. Gitu. Tidak sombong, tidak mentingkan diri sendiri loh. Itu kasih itu di situ semua tercakup. Ya toh, kasih untas begitu banyak harus sabar, saudara. Kemeng loh tangan. Lemah lembut, rendah Tadi kasih sabar, lemah lembut, murah hati, suka memberi, tidak pelit. Ya. Tidak mentingkan diri itu luar biasa nih. Intinya kalau saudara mau dapat pasangan yang terbaik, yang baik sesuai Alkitab, satu kata kunci aja, yaitu kasih. Sudah itu mencakup semuanya. Ya, suami-suami kasih istrimu, amin. Sabar pada istrimu, ya Mas Agung ya, podo jenenge Agung. Sabar, lemah lembut, murah hati, ojo medit sampai bojone, ya toh. Terus tidak mentingkan diri sendiri, cari kesenangan sendiri. Ya. Oke, terus. Sebelum ia selesai berkata, ini yang luar biasa, ngomong belum mari, berarti saya tengah-tengah, itu baru di otak, belum selesai tuntas ngomong. maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Jadi Abraham itu punya saudara namanya Nahor, ini adiknya ini, terus punya istri namanya Milka punya anak namanya Betuel punya anak namanya Ribka, ngono lho kira-kira ya. Terus buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. ya kok pas cantik saudara. Anak itu nggak bisa ngomong, gak enak menghina orang. Anak itu agak gimana, pengkor agak gimana misalnya loh. Ini kalau puji Tuhan loh, Tuhan itu luar biasa. Pasti sediakan yang terbaik. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Amin. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Saya dulu waktu mau dapat pasangan, ini doa saya, Tuhan saya mau ya gini, yang begini ini, yang tidak pernah kenal laki-laki, ternyata dapat beneran. Pacaran enggak pernah sama sekali, cowok enggak ngerti dia sama saya. Tuhan kasih yang terbaik ini gara-gara saya waktu renungkan firman tentang imam. Imam itu kalau dapat pasangan enggak boleh sembarangan. Baca nanti di Alkitab Imamat. Itu enggak tahu kok menginspirasi saya berdoa mau dapat yang terbaik Tuhan. Yo kok dikasih kira-kira. Jangan asal-asalan Tuhan, sembarang Tuhan, pokoknya ono kayak ono aku tuh. Iki bukan iman saudaraku. Ojo ya. Percaya ya. Sang cantik, perawan, belum pernah disebut laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Nah, terus. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Nah, selak ngali baru ngambil air, lari nih. Tunggu, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Mungkin ya sambil milih ya, makanya kita walaupun berdoa dengan iman minta tanda, tapi ya juga pakai hikmah. Ngomong ono sing ayu lewat iki. Cantik parasnya kok kelihatan elok, kok elegan ngambil wah iki ini siapa tahu ini gitu loh. Kalau bukan ya ganti mungkin. Lari, tolong beri aku minum. Jadi ya jangan sembarangan juga milih. Ini kan buktinya lari dikejar. Coba siapa tahu ini. Kan belum ngerti kan dari buyungmu itu. Terus jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Nah, diturunkan kasih minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga aku timba air, sampai semuanya puas minum. Pas habis minum, nanti unta-untamu juga akan kutimba air. Waduh, lenger hamba. Ini kok didengar ya, kan ini si Ribka ini kan enggak ngerti doanya, permintaan dari si Ishak ini. Terus kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Palungan itu tempat makan dan minum binatang. Yesus pun lahirkan ditaruh di palungan kan. Ya toh, Yesus ini palungan disebut loh di sini. Makanya kelahiran Yesus itu bukan di bawah pohon korma. Saudara nggak ngerti ya? Di kitab sebelah itu Yesus lahir di bawah pohon korma. Cocok gak? Ini Alkitab ini ada palungan disebut. Tempat minum, tempat jawaban Tuhan atas doa daripada hamba ini Eliezer namanya, hambanya Abraham. Dituang
dibuyung di palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta. Semua unta orang itu. Wow, ini beneran ini akhirnya. Ya, karena waktu ya, saya lanjutkan nanti selanjutnya. Nanti minggu depan pas pernikahan, sekalian kita belajar bagaimana Tuhan itu memberkati pernikahan kita semua. Amin, saudaraku. Tuhan yang sediakan. Mas Paulus, amin. Amin. Jangan sembarangan Mas Paulus ya, nggak usah takut. Doa. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Nggak usah minder, nggak usah kecil hati, nggak usah apa. Aku koyok ngini, sopo segelem, sembarang Tuhan. Terserah Tuhan. Terserah dalam arti putus asa, bukan gitu. Jangan, saudaraku. Kalau perlu saudara boleh lo minta. Saya aja minta, Tuhan aku minta yang benar-benar pure. Maaf, saya ini nakal, saudaraku. Banyak main sebelum dijamah Tuhan ya. Banyak main wanita. Saya tidak mau dapat wanita yang pernah saya main-mainkan seperti itu dulu. Saya ngerti karakter mereka. Saya nggak mau, saya mau dapat, kan sudah bertobat ya. Tuhan mau pengen yang ya pure, murni, ya bener. Pacaran aja nggak pernah. Apalagi disentuh laki, saya lo gandeng tangannya aja, saya pernah kan waktu mau nyebrang, apa ini? Dikipat no, saudaraku. Bisa nyebrang sendiri, dipegang nggak mau, saudaraku. Dalam hati, puji Tuhan ini bener-bener, aku satu-satunya. Tapi sebelumnya saya pernah pacaran sama temennya, walah maaf saudaraku ya, kadang-kadang ya pacaran tak sarangkul, meneng aja, gini gamblok. Kamu pacaran berapa kali? 4 kali saya, ini jauh-jauh, wis macem-macem, mikir, ini gandeng, tambah seneng saya, ini yang minta yang terbaik sama Tuhan, percaya, jangan karena Anda percaya, amin saudaraku, karena percaya, kita bukan orang yang putus asa, putus harap, akhirnya doanya sembarangan. Minta yang terbaik pada Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti ini contoh buat kita semua. Abraham punya iman. Eliezer hambanya punya iman. Kita Ishak punya iman. Kita keturunannya punya iman. Nanti kita akan sampai kepada Ishak.